Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama gua. Setelah belasan kali gua buat video ini gagal terus karena masalah teknis, karena ada orang masuk ya macam-macam lah pokoknya. Akhirnya gua buat video ini. Semoga ini yang terakhir. Langsung aja kita ke topik pembahasan. Nah, kali ini gue pengen buat tutorial singkat untuk membuat ini gambar 2 dimensi di aplikasi AutoCAD. Nah, gak usah lama-lama, langsung aja kita cobain. Nah, untuk aplikasi AutoCAD-nya sendiri gue pakai yang versi terbaru, yang versi 2021. Kalau misalnya kalian punya yang versi sebelumnya, misalnya versi 2018 atau 2010, sebenarnya sama aja, cuma beda di tampilan menunya ini aja nih. Beda di sini sama di letak-letaknya aja kali. Untuk kualitas menurutku juga udah bagus 2010. Langsung aja, nggak usah lama-lama, kita mulai. Nah, kalau misalnya kalian baru buka aplikasi AutoCAD pasti akan muncul window seperti ini. Langsung aja kita start drawing, kemudian kita ke menu model. Oke, untuk yang pertama kita akan gambar yang ini dulu, yang kiri, gambar lingkar-lingkar ini. Nah, caranya ada dua. Pertama kita bisa pakai line, yang kedua bisa pakai polyline. Nah, kalau sebenarnya apa sih bedanya line dan polyline, langsung aja kita cobain sendiri. Nah, sebelumnya kita perlu mengubah atau menentukan satuan dari gambar kita. Caranya kita masuk ke menu unit, enter. Nah, akan keluar window seperti ini. Kita pakai milimeter aja. Nah, untuk precision kita pakai yang 0 angka di belakang koma, karena kita masih pemula, belum butuh yang presisi atau yang akurat. Untuk sudutnya juga kita pakai 0 angka di belakang koma. Kalau udah klik OK, langsung aja kita gambar. Kita cobain pertama pakai line dulu. Nah, sebelumnya karena tadi gambarnya ini nggak beraturan, kita perlu mematikan ortho dan polar tracking. Apa sih bedanya ortho dan polar tracking? Nah, biar nggak penasaran, langsung aja kita cobain. Kalau misalnya ini ortonya gue nyalain, kita buat garis, dia akan ngunci di mana? Sorry, belum nyala. Oke, udah nyala ya. Langsung kita coba buat garis, dia akan ngunci di sumbu X dan sumbu Y, atau di horizontal dan vertikal. Oke, nggak penting, kita matiin aja. Nah, untuk ortho hampir sama kayak tadi, cuma bedanya dia akan mengunci di kelipatan sudut tertentu. Ada kelipatan 5, kelipatan 10, atau sampai kelipatan 90. Sekarang kita cobain aja untuk kelipatan 45, contohnya kayak gini nih. Kalau kita buat garis, dia akan mengunci di sudut 0, sudut 45, dia akan mengunci, kemudian sudut 90, sampai dia balik lagi ke sudut 0. Oke, ini nggak penting, matiin aja. Langsung kita buat yang pertama pakai line, simple aja. Kalau misalnya kalian ngerasa video gua kecepatan, kalian bisa ubah playback speednya jadi lebih lambat. Atau kalian merasa kelambatan, kalian bisa cepetin video ini. Simple aja. Oke, kalau udah klik escape atau enter. Kemudian kita coba pakai polyline. Langsung kita gambar, simple aja. Oke, sebenarnya belajar AutoCAD itu gampang guys, tinggal seberapa kreatif kalian aja untuk mengatur gambar-gambar ini. Nah, oke, kalau udah escape atau enter udah jadi deh. Sebenarnya apa sih bedanya line dan polyline? Nah, kalau misalnya line tadi dia independen, dia garisnya itu sendiri-sendiri tuh, kan bisa kayak gini. Kalau misalnya polyline dia akan jadi satu kesatuan kayak gini nih, tuh kan nyatu dia. Oke, kalau udah escape, lanjut ke gambar selanjutnya. Selanjutnya ada ini nih, yang bulat-bulat ini kita mau coba gambar. Nah, ini bisa pakai menu circle yang ada di sini nih. Langsung ada kita coba. Nah, di menu circle ini ada banyak nih. Tuh ada yang pertama, ada center radius, center diameter. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja cobain satu-satu. Pertama ada center radius. Pertama kita tentuin center point atau titik tengah dari lingkaran. Kemudian, nah itu angkanya itu adalah radius dari lingkaran. Misalnya kita mau buat radiusnya berapa nih? 30. Kita mau buat 30, enter, jadi. Oke,
Oke, kemudian ada juga shortcutnya untuk memudahkan kalian. Caranya ketik apa tadi, C, enter. Oke, jadi dan tentuin titik tengahnya. Nah, radiusnya kita tentuin misal 30, enter. Jadi oke, yang kedua ada center diameter. Sebenarnya apa sih bedanya yang tadi sama yang sekarang? Nah, kalau misalnya tadi angka yang kita masukin adalah radius dari lingkaran tersebut. Nah, kalau misalnya sekarang angka yang kita masukin adalah diameter dari lingkaran tersebut. Misal kita membuat diameter 15, 15, enter. Oke, jadi nah untuk shortcutnya juga ada caranya. Ketik aja C spasi, klik titik sudut tengahnya. Nah, kalau ini kan tadi masih dalam satuan radius atau jari-jari. Misalnya mau mengubah jadi diameter, ketik aja D, kemudian enter. Oke, masukin aja mau diameter berapa, misalnya 15, enter. Oke, jadi easy banget, parah. Lanjut, selanjutnya ada 2 point. 2 point itu paling simpel menurut gua, karena kita cuma perlu menentukan 2 titik dari si lingkaran itu. Langsung aja kita coba titik pertama, kemudian titik kedua. Nah, oke, jadi deh, kita coba lagi. Nah, misal kita mau inputkan angka di sini. Nah, angka di sini adalah diameter dari lingkaran. Misal kita membuat diameternya berapa nih? Diameter 20, enter. Oke, jadi. Kemudian selanjutnya ada 3 point. Langsung aja kita cobain 3 point. Kita buat set. Nah, tuh jadi guys, easy banget, parah. Kita buat lagi set. Oke, jadi kalau misalnya kalian ngerasa gambar kalian kurang pas, kalian bisa geser di titik tengah ini. Kalian klik ini deh, klik lagi, klik kelar, escape. Nah, untuk dua menu terakhir ini jarang banget digunain karena emang jarang dibutuhin. Nah, kalau kalian mau gunain ini, kalian butuh yang namanya titik acuan atau titik apa namanya, titik bantu. Kalian harus membuat garis bantu dulu untuk menentukan sitannya si lingkaran ini. Kita skip aja untuk mempersingkat waktu. Lanjut kita ke gambar selanjutnya. Nih ada yang gambar melengkung-lengkung ini. Langsung aja kita cobain pakai menu yang ini, ARC atau arch atau apalah dibacanya. Nah, arch ini juga ada banyak, biar nggak penasaran langsung aja kita cobain. Yang pertama ada 3 point, sama kayak lingkaran tadi, cuma bedanya kalau lingkaran tadi dia akan membentuk satu lingkaran penuh, kalau ini cuma membentuk lengkungan. Langsung aja kita coba 1, 2, 3. Oke, jadi. Kemudian selanjutnya ada star, center, end. Starnya itu star itu selalu dimulai dari sebelah kanan dari lengkungan itu, sebelah kanan yang ini. Berarti kalau misalnya lengkungannya ke kiri, kita buat starnya di atas, berarti star, center, end. Oke, jadi. Kemudian selanjutnya ada star, center, angle, hampir sama kayak tadi. Star dari kanan, center di sini. Nah, tuh kan kalau misalnya kalian lihat angkanya itu angka itu adalah sudut yang dibentuk dari si apa namanya, lengkungan ini. Misal kalian mau inputin 120, enter. Oke, jadi. Nah, tuh jadi sudut yang dibentuk dari sini adalah 120 derajat. Kita ke selanjutnya ada star, center, length. Nah, kalau misalnya tadi kalau misalnya lengkungan ke kiri, kita mulai startnya dari atas. Sekarang kita mulai startnya dari bawah, kemudian kita titik tengahnya. Nah, kita mau buat length tadi sesuai namanya, length adalah panjang. Kita mau buat nih, mau panjangnya berapa nih si lengkungan ini. Misal kita buat 90, enter. Nah, panjang ini adalah 90 mm. Oke, langsung aja kita coba yang selanjutnya ada star and angle. Coba startnya dari kanan atau dari bawah, kemudian end. Nah, kalau misalnya tadi habis kita tentuin titik start, kita tentuin centernya. Kalau sekarang habis kita tentuin start, kita tentuin titik end atau titik akhir dari lengkungan itu. Nah, kalau misalnya kalian lihat angka di sini adalah sudut yang dibentuk dari si apa nih, lengkungan ini. Misal kita mau buat berapa nih, 100 derajat, enter. Nah, ini bakal jadi kayak gini. Nah, tuh ini adalah 100 derajat, escape. Lanjut ke selanjutnya, dan star and direction. Star selalu dari kanan, kemudian end point
Oke, kemudian nah itu ada sudut. Nah sudutnya itu adalah sama kayak tadi. Terus kita membuat sudutnya berapa nih, 45 misal, enter. Jadi guys ini itu, jadi sudut yang dibentuk ini adalah 45 derajat nih, itu 45 ke sini. Nah untuk menu-menu selanjutnya kalian cobain aja sendiri karena durasi kita kali ini singkat, langsung aja kita coba ke gambar terakhir nih. Ada yang kotak-kotak ini, caranya kita pakai menu yang rectangle tuh, apa sih dibacanya, rect. Nah langsung kita coba, kita geser dulu ya bro. Nah kita klik rectangle, langsung kita buat dengan titik sudut pertama, kemudian sudut kedua. Oke, jadi gampang banget. Kita coba lagi. Ini kalau misalnya kalian mau buat apa namanya, satuan ya, kalau kalian mau buat detail dari gambar ini, kalian bisa ketik aja apa namanya, angkanya. Pertama kalian ketik dulu lebarnya, kalian mau buat lebarnya berapa nih, misal lebarnya gue mau buat 180 mm, enter, tab. Kalau misalnya kalian ketik tab, dia akan kunci di lebar 180 tadi. Kemudian kita buat panjangnya, misal panjangnya 45 nih, udah bikin enter. Nah jadi untuk shortcutnya kalian juga bisa ketik aja rek, kemudian enter atau spasi. Kalian buat titik awal, lebarnya misal 150, tab, panjangnya berapa nih, 70 misal, enter. Jadi ini banget, rek, spasi, tentukan titik pusat, kemudian lebarnya misal 40, tab, panjangnya 180, enter. Jadi rek, spasi, tentukan titik awal. Nah lebarnya kita tentuin misal 75, tab, kemudian panjangnya kita mau buat 200, enter. Jadi easy banget. Buat lagi rek, mana sih, oke rek, spasi atau enter, tentukan titik sudut pertama, kemudian tuliskan lebarnya, misal lebarnya 30, tab, panjangnya misal membuat panjang 65, enter. Oke, jadi akhirnya jadi juga gambar kita. Oke, demikian video singkat dari gua. Apabila ada kesalahan atau ada salah kata, mohon dikoreksi di kolom komentar. Nah kalau misalnya kalian punya request juga nih, kalau gue mau buat apa nih, misal kalian belum paham, kalian tulis aja di kolom komentar, kalian request untuk gue buatin video selanjutnya. Nah itu dia tutorial singkat dari gue, kurang lebihnya gue mohon maaf. Stay healthy and goodbye, see you on the next video.